Yo, langsung lagi sama gue Martin dan salam dam teman-teman ya. Oke ya, jadi hari ini market crypto dam lagi ya. Jadi, lihat tuh ya, turun semua teman-teman ya. Jadi hari ini akan saya update lagi ya, teman-teman. Lanjutan dari video kemarin saya sudah update juga untuk analisa Bitcoin ya, teman-teman ya. Baru sekitar 17 jam yang lalu ya. Nah, jadi hal yang pengen saya sampaikan yaitu bad news yang pertama yang cukup krusial, yaitu dari Rusia ini istilahnya ngeban kripto, teman-teman. Ya, jadi ini juga bisa menjadi salah satu pemicu juga ya, teman-teman, untuk market kripto ini dump, teman-teman ya. Kali ini dump, teman, bukan koreksi normal gitu ya. Nah, kemudian untuk Bitcoin dominance time frame 4 jam ya, memang dia ini adanya rejection di kisaran harapan yang beberapa video lalu juga sudah saya sampaikan, waktu dia hit di kisaran 40,6 40,7 semoga ada rejection, dan ini pas ada rejection cuman Bitcoinnya juga turun atau dump, teman-teman. Jadi ya nggak bagus lah untuk altcoinnya, teman-teman. Yang kita harapkan kan untuk Bitcoin Indonesia turun, kemudian Bitcoinnya itu bisa sideways atau naik perlahan gitu kan harapannya, teman-teman ya. Jadi walaupun sekarang kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ini ada rejection kemudian mengalami penurunan, ya cukup percuma karena Bitcoinnya juga turun atau dump juga ya. Nah, kemudian untuk Bitcoin time frame 4 jam ya, kemarin memang dia ini sudah mampu breakout, teman-teman. Udah bagus banget breakoutnya dari pattern falling wedge ini ya. Jadi dari trendline garis warna pink ini, teman-teman ya, udah breakout, udah bagus banget. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ya, teman, kalau misalkan dia sudah breakout, kalian harus lihat dia retestnya kuat gak? Mungkin di sekitar 42.400an di area sini ya, untuk target dia retest ya. Kalau misalkan dia retestnya kuat, dia harus mampu breakout dari highest ataupun ya highest point terakhirnya di sekitaran 43.300an dolar, sekitar itu. Nah, kalau misalkan dia udah mampu break ya tahun dari area ini ya, nah itu adalah baru pertanda yang cukup bagus, teman-teman ya. Bisa menjadi disclaimer seperti itu. Kalau dia mampu breakout retest kemudian dia mampu breakout dari highest point terakhirnya, baru menurut saya itu benar-benar positif, teman-teman, untuk si Bitcoin. Cuman waktu dari tes langsung dipukul mundur dalam banget, teman-teman. Nah, hal seperti inilah yang harus kita hindari, teman. Makanya kemarin waktu dia breakout, jangan terlalu overconfident. Oh, ini bakal breakout, bakal lanjut naik pump keras, enggak. Ya, seperti video kemarin yang sudah saya sampaikan ya, ataupun beberapa video yang lalu, kalau memang dia sudah mampu breakout, yang harus kita lihat dia retestnya kuat, kemudian dia mampu ngebreak dari highest point terakhirnya. Nah, itu, teman-teman, baru sign yang cukup benar-benar positif. Tapi kalau misalkan dia retest aja nggak kuat ya, langsung ditekan mundur ya, itu adalah hal yang benar-benar buruk yang saya pribadi juga nggak mau lihat, teman-teman ya, untuk di market crypto, khususnya price action dari si Bitcoin ini. Jadi memang kemarin yang sudah akumulasi, teman-teman ya, seperti saran saya yang sudah akumulasi ya di kisaran 41 ribuan dolar di sekian. Kalau lihat yang namanya resisten itu bisa mengurangi posisi atau cicil jual gitu, teman. Bukannya malah pas lihat hijau gini tambah muatan, wih dia naik lagi tambah muatan. Nggak kayak gitu, teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah menyarankan ketika hijau naik terus begini kalian harus nambah muatan. Saya nggak pernah menyarankan. Cuman yang saya sarankan kalau dia mampu breakout ya, teman, kalian bisa cicil jual ya, atau mengurangi posisi setelah kalian sudah melakukan akumulasi di sekitar 41 ribuan dolar. Jadi itu saran saya kemarin, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia drop signifikan seperti ini ya, setidaknya kalian sudah cicil jual di dua area ini, teman-teman ya. Sudah melakukan cicil jual ataupun terakhir kalian bisa jual kembali di harga modal. Jadi udah ngantongin profitnya gitu, teman-teman ya. Jadi itu sih saran saya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, kemudian hal menarik yang lainnya yang pengen saya sampaikan ya, dia memang sudah breakout dari trendline yang terbentuk dari pattern falling wedge. Cuman disclaimernya ya, kalian jangan lupakan ya, tarikan garis yang kemarin saya sudah infokan ke kalian juga, teman. Nah, ini ya, mungkin saya akan garis warna hijau. Nah, ini, teman, yang sebelumnya menjadi atau berfungsi menjadi support ya, ini potensialnya menjadi next resistance. Ini udah beberapa kali video saya bahas, teman-teman ya, karena memang sebelumnya ini menjadi strong support ya, walaupun memang akhirnya dijebol juga dan next menjadi strong resistance. Kenapa kita bisa bilang menjadi strong resistance? Kita bisa lihat ya, ini tiap kali ya, ini saya hapus aja, teman-teman ya. Untuk falling wedge-nya saya hapus aja. Tiap kali dia mau hit nih ataupun nge-break dari garis trendline warna hijau ini false. Ini false, terakhir kali false, ini terakhir kali ya, bahkan kemarin ini false break juga, teman-teman. Ya, jadi memang saya sudah berapa kali infokan kalau misalkan udah melihat ataupun mendekati garis ataupun menyentuh ya garis trendline ini, juga sudah bisa kalian cicil jual juga. Ya, kemarin ya udah saya sampaikan ya, untuk resisten dari falling wedge kalian udah bisa cicil jual.
Kemudian di trendline warna hijau ini kalian juga bisa cicil jual kembali ya, ataupun kalian bisa jual semua juga nggak masalah teman-teman ya. Karena misalkan kita lihat untuk short termnya gitu, nggak long term ya, karena memang dia belum ada konfirmasi benar-benar untuk melakukan reversal. Ya itu yang saya takutkan teman, untuk menyarankan kalian bisa melakukan cicil jual gitu teman-teman ya. Setelah ngeliat resisten atau strong resisten udah jual aja gitu teman-teman. Itu sih saran saya ya, tapi balik lagi kan keputusan di tangan kalian. Saya juga nggak tahu apakah kalian memang sudah melakukan cicil jual, atau malah ada beberapa dari kalian yang ngelihat tiang hijau seperti ini malah FOMO, nambah-nambah muatan terus, beli terus teman. Ya saya juga nggak tahu ya. Cuman memang saran dari saya pribadi itu cicil jual ketika memang kita lihat dari trend hijau ini strong resistance. Kemudian trend line dari si falling wedge pattern ini ya, resisten ini ya, garis warna merah ini ya, kemarin sudah saya infokan udah bisa cicil jual juga teman-teman ya, biar kalian bisa ngantongin profit juga, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita lihat untuk daily-nya teman-teman ya, seperti apa ya. Jadi kita lihat juga untuk overall dari si Bitcoinnya. Nah ya teman-teman ya, kita lihat untuk overall dari Bitcoinnya. Nah guys ya, jadi ini untuk overall dari si Bitcoinnya, time frame daily-nya ya. Jadi memang ini trendline warna kuning ini teman-teman ya berfungsi sebelumnya menjadi support dari bulan-bulan di November 2020, kemudian di Juli 2021, dan ini ya tahun dia memang sudah jebol sih di saat ini, emang udah jebol nih tahun ya, tuh udah jebol ya. Jadi semoga harapan kita apa ya, masih bisa yang namanya fake out. Itu menurut saya udah harapan terakhir lah ya, kalau misalkan kita mau ngelihat si Bitcoin ini mampu reversal ataupun mengalami penguatan kembali ya, kita cuma bisa berharap terakhir yaitu fake out. Fake out itu apa? Seperti kalau misalkan nih ya, seperti ini, dia mau breakout teman-teman ke atas, cuman dia langsung kedorong mundur lagi, itu kan false breakout ke atas ya, false break. Nah ini juga dia kayak terlihat mau seakan-akan ditekan makin turun, cuman memang dia baru diturun segini langsung mengalami rebound lagi. Nah ini yang namanya fake out teman-teman ya. Jadi kita lihat seolah-olah benar-benar market mau ditekan ke dalam terus the deep, cuman memang di saat yang bersamaan ya, di beberapa level ataupun support malah dia mengalami reversal atau penguatan teman-teman ya. Jadi ini kita bisa bilang juga fake out gitu teman-teman ya. Nah jadi itu menurut saya sih harapan terakhirnya ya, kalau misalkan kita mau lihat Bitcoin malah close back atau bisa rebound kembali ya. Jadi kita berharap kita lihat di area-area sekarang ya, di kisaran 38.900-an atau lebih dalamnya lagi itu di sekitaran 35 ribuan sampai 37 ribu dolar ya. Kenapa di kisaran 35 sampai 37 ribu ya? Sebelumnya ini berfungsi menjadi support and resistance, dan 37 ribu sekian juga berfungsi menjadi resistance juga. Jadi potensial area ini menjadi support and resistance juga teman-teman untuk si Bitcoin. Jadi memang semoga ya ketika dia drop ya, dia fake out, dia mampu reversal ataupun mantul di kisaran-kisaran 35.000 sampai 37.000 dolar. Yaitu harapan terakhir kalau kita mau melihat Bitcoin itu fake out dengan harapan dia malah bisa rebound kembali. Ya disclaimer ya, itu fake out teman-teman. Tapi kalau misalkan di kisaran 35 sampai 37.000 juga ini jebol, ya udah kita bakalan melihat untuk si Bitcoin ini retest kembali di kisaran 28 sampai 30 ribu dolar, di mana itu adalah masih menjadi next strong support ya. Setelah key levelnya kan 39 sampai 40 ribu ini jebol ya teman-teman, itu next lagi di kisaran 28 sampai 30 ribu dolar yang menjadi strong support dari si Bitcoin. Kita bisa lihat ya beberapa kali ini mampu dipertahankan ya di area-area ini, box warna ungu ini teman-teman. Jadi target pertama itu di kisaran sini 35 sampai 37 ribu dolar, next lagi di 28 sampai 30 ribu dolar. Jadi itu tinggal dua lah teman-teman ya. Jadi kita berharap dia walaupun dia drop ya teman-teman, dia bisa fake out. Jadi kita melihat oh ini kayaknya mau OTW ke 30 ribu, di saat yang bersamaan malah terjadi rebound yang cukup signifikan ya. Itu harapannya lah ya, terjadi fake out teman-teman ya. Fake out terhadap trendline garis warna kuning ya. Fake out terhadap garis kuning ini, trendline support ini teman-teman. Kalau misalkan ini jebol ya udah, kita bakalan berpeluang sangat-sangat besar untuk melihat Bitcoin retest kembali di strong support di kisaran 28.000 sampai 30.000 dolar. Jadi itu teman-teman ya untuk analisa ataupun informasi Bitcoin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi yang nanyain mau serok bagaimana dan lain sebagainya, itu balik lagi ke preference kalian masing-masing. Apakah di area sekarang kalian sudah meyakini kalian mau memulai cicil beli kembali, atau menunggu di kisaran 35.000 sampai 37.000 baru kalian mau take action untuk cicil beli pertama ya. Terserah ya, balik lagi ke keputusan kalian teman-teman ya. Kalau misalkan pun dia hit di kisaran 35.000 sampai 37 ribuan dolar, yang kita harapkan adalah dia fake terhadap garis trendline warna kuning ini, kemudian adanya reversal
ya kalau misalkan kita bener-bener ekspektasinya ataupun harapannya Bitcoin bisa rebound. Cuman kalau misalkan area itu jebol ya udah, welcome to 28.000 sampai 30.000 dolar Bitcoin. Jadi itu teman-teman, keputusan di tangan kalian. Apakah kalian benar-benar mau melakukan akumulasi di area berapa? Coba kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan pandangan kalian untuk market yang dump ini gimana? Coba kalian komen teman-teman, saya pengen lihat ya. Dan terakhir ya, untuk RSI-nya juga sudah masuk area oversold nih teman-teman. Time frame daily-nya ya udah di bawah level 30 ya. Untuk time frame daily-nya, RSI-nya ini udah oversold teman-teman. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.